Yes, kalau kawan saya yang ini juga punya cerita luar biasa dalam proses hijrahnya. Dia pernah kerja sebagai karyawan bank bertahun-tahun, memupuk karir di sana sampai menjadi pimpinan, tapi rela hijrah dan membangun bisnis sendiri. Hatinya mulai gundah ketika merasa ada sesuatu yang salah di pekerjaannya. Seperti dapat duitnya, tapi kok seperti hilang keberkahannya. Dan sekarang dia sudah punya resto sendiri dan beberapa bisnis lain. Di antaranya adalah stasiun bebek yang ada di Cirebon. Kita ngobrol dengan kawan saya Mas Hadi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat, makin bermanfaat, rezeki berlimpah di seluruh Indonesia, amin. Saya lagi ada di kota Cirebon, ketemu sahabat saya Mas Hadi Ruseno. Apa kabar bro? Wajahnya kayak ini ya, pemain bintang film kungfu. Ya, saya pernah pergi jauh sama beliau sampai ke sebuah negara dulu, main sih cuma 10 hari jadi kenal, cuman perjalanan hijrahnya juga menarik. Beliau ini salah satu aktivis di komunitas X-Bank Indonesia. Kalau saya bukan X-Bank karena nggak pernah kerja di bank. Nah, tapi beliau ini menarik karena sudah punya jabatan yang empuk waktu itu dan memilih untuk hijrah. Dan sekarang mengelola sebuah resto yang ramai di daerah Cirebon. Tuh lihat, coba di syuting. Oh lihat tuh, ibu-ibu lagi pada makan sampai ke belakang. Nanti datang ke sini. Bagaimana perjalanan kita mau ngobrol sama Mas Hadi? Ayo sini duduk Pak, rada dekat aja. Ini nyampe istri saya nih. Mas sehat, alhamdulillah. Aktivitas apa sekarang? Bolak-balik ngurus resto sama ada toko tas nanti. Oh, jadi punya bisnis toko tas sama resto. Iya. Ada butik juga. Butik juga. Oh, emen itu. Padahal baru 3 tahun resign. Ya, 3 tahun ini ya memutuskan jadi. Tahun ini 2 tahun. Masya Allah, ini luar biasa. Biasanya kalau jadi karyawan bank jam segini dia masih pakai dasi ya toh. Jadi kaosnya wis luduk tetap dipakai. Karena bebas. Jadi pengusaha waktunya bebas, nggak ada aturan. Kita mau ngobrol sebentar, kurang lebih 10 menit kan, tentang bagaimana perjalanan hijrah Mas Hadi dan kenapa dia memutuskan untuk berani menjadi seorang entrepreneur dan meninggalkan pekerjaan yang sudah mapan sebelumnya. Apa alasan waktu itu memutuskan keluar dari pimpinan sebuah kepala unit bank BUMN? Alasannya sih hidup nggak tenang, Mas. Hidup nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Duit oke, gajian tetap. Iya, yang saya hadapi di sana kan orang-orang yang susah, tapi saya harus korek-korek lukanya gitu, harus kita tagih. Kok mau nggak mau? Kok ngeri bahasanya gitu. Jadi yang datang di bank dianggap orang susah dan dia tugasnya ngorek-ngorek lukanya. Kenapa emang kayak gitu? Ya kan kalau orang yang mungkin kalau masih pinjamannya lancar sih nggak masalah ya. Tapi kalau udah yang nunggak setahun 2 tahun. Dan itu banyak banget gitu. Banyak banget ya. Gitu. Dan emang utang itu membuat orang pasti nunggak. Utang itu pasti nunggak. Kalau suaranya kurang banter sambil difokusin ke beliau, tangannya maju. Kenapa? Jadi waktu itu NPL-nya tinggi berarti ya di NPL dan Terus apa yang membuat dirimu kok waktu itu satu momen tiba-tiba aku tidak nyaman di tempat ini gitu. Yang pertama waktu saya nagih ya Pak, istilahnya nagih daftar hitam. Dia udah nggak punya tapi tetap kita harus, karena tuntutan perusahaan ya harus nagih gimana pun caranya walaupun dia nagih daftar hitam padahal ya. Iya. Mbak tolong tutup lagi ya Mbak. Nah, Mas Hadi suaranya agak banter karena ini seluruh Indonesia pantau ini. Jadi kalau aku udah live itu malam itu view-nya 5.000 ya. Jadi ada beberapa
nasabahmu yang masuk daftar hitam, dan ketika kamu nagih, apa yang terjadi? Ya mereka kalau udah nggak punya uang ya gimana lagi ya, mereka nyerah, pasrah, ibaratnya ada yang sampai nangis-nangis nggak punya uang nyicil atau bayarnya. Cuman kan saya juga kan dituntut juga perusahaan. Wajib. Nah di situ hati saya beda dengan kenyataannya gitu. Nangisnya juga sama saya bilang. Jadi kepala unit pun jadi debt collector juga ternyata. Itu juga tombak juga sama. Kalau nggak cair gimana tuh? Jabatanmu diturunkan, bonus nggak cair itu gimana tuh waktu itu? Ya resiko kinerja turun, otomatis ya bonus nggak ada. Gitu loh. Jadi motivasimu mencari orang yang susah tagihannya, gitu, telat demi supaya dapat bonus. Waduh. Lele, nanti dulu ya Le. Ayo ngobrol dulu nih sama Om Adi nih. Terus sempat waktu itu sudah belajar tentang akad-akad yang misalnya di lembaga keuangan di negara kita gitu ya, yang katanya memang masih mengandung unsur riba. Udah belajar itu belum? Sedikit sih, kalau belajar sedikit banyak belajar. Cuman saya nggak terlalu belajar dalam, karena saya kalau udah keluar nggak akan mau terjun ke dunia itu lagi lah. Jadi ada keputusan keluar dan tidak mau lagi yang nyerempet masalah keuangan lah. Lebih baik cari yang lahan lain lah. Kayak jualan bebek kayak gini ya. Jualan bebek. Ini menu pesanan sudah datang di di Jalan Ampera ya. Ampera Cirebon, belakang stasiun Cirebon. Enak nih. Bebeknya menu-menu bebek luar biasa di sini. Terus waktu keluar berarti dirimu sempat ninggalin utang nggak? Tanggungan utang itu? Utang di perusahaan. Di perusahaan. Iya, harus diwajib. Iya. Pasti harus ada. Perusahaan wajib utang karyawan. Ini untuk kesekian kali saya ketemu sama teman-teman mantan karyawan bank yang mereka ketika resign tuh masih punya utang di tempat kerja mereka ya. Jadi emang kalian itu kerja di sana tapi juga dipelorot gitu. Diikat Mas. Diikat ya. Ikat. Dengan utang itu ya. Ya harus dibayar dulu sebelum resign. Itu ketentuannya udah kayak gitu. Terus waktu itu apa? Bayarnya pakai apa waktu itu? Ya alhamdulillah saya ada rezeki ya. Nggak sampai jual diri ya? Oh gemuk kayak aku, gini nggak laku kami. Enggak lah, insya Allah enggak. Jadi sampai harus mengorbankan untuk melunasi itu ya? Iya. Kemudian saya kan sebelum itu udah ancang-ancang udah usaha juga. Jadi kan ada. ketika memutuskan out, sudah mulai nyari ilmunya, menyiapkan ladang yang baru, sawah yang baru gitu ya. Kalau menurutmu teman-teman misalnya yang pengen hijrah sekarang, ketakutan terbesarnya apa sih mereka? Misalnya sekarang kerja di lembaga keuangan apapun lah, nggak usah disebut merek gitu loh. Tapi mereka ketika sekarang kajian-kajian muamalah di YouTube kan banyak banget nih ya. Ustadz-ustadz yang masya Allah mereka ilmunya luar biasa. Terus kadang-kadang mau hijrah tapi setengah-setengah. Apa sih yang menghalangi mereka menurutmu itu? Takut nggak makan. Takut nggak makan. Lo makan ono ini tinggal kesini makan. Iya. Kebanyakan kendalanya pertama dia punya utang. Punya utang. Kendalanya kan kedua ya tadi takut nggak makan. Takut nggak dapat pengganti gajinya dia tiap bulan. Takut nggak bisa hidup nyaman seperti yang dulu kan, masalah itu gaya hidup sih. Mungkin kalau makan mah bisa ya sedikit-sedikit mungkin dapat lah. Cuman untuk gaya hidup mereka kan standar hidupnya takut turun ya. Nah, jadi lebih banyak ke gengsi berarti. Benar. Padahal Allah itu rezekinya ada di mana-mana.